Kalau mau lihat narasumber dari dua kelompok yang saling berseberangan adu jotos, tontonlah program Rakyat Bersuara di TV iNews. Padahal program itu disiarkan secara langsung. Apalagi Rakyat Bersuara tayang prime time pada jam 19 waktu Indonesia Barat. Jam anak-anak sangat mungkin menonton TV. Terbaru saat tema terpidana ijazah Jokowi diampuni Prabowo, bagaimana nasib Roy Suryo CS yang tayang pada 12 Agustus lalu. Nah, di antara narasumber yang hadir adalah Andi Aswan, Waketum Jokowi Mania di satu sisi. Di sisi yang berseberangan antara lain Desmond Sianipar, ahli digital forensik sekaligus terlapor kasus ijazah Jokowi, dan Bambang Tri, mantan napi soal ijazah Jokowi. Titik panas muncul ketika Andi mempertanyakan keaslian ijazah Rismon yang diklaim dari Jepang. Andi menuduh ijazah Rismon palsu atau tidak sah. Dia juga menyebut Rismon menipu publik dengan gelar akademiknya. Andi juga menyerang Bambang Tri. Bambang Tri itu siapa sih? Kredibilitasnya apa? Hanya bikin sensasi, kata Andi. Dia juga menyinggung soal klaim-klaim Bambang Tri tentang ijazah Jokowi yang gak berdasar dan hanya mencari popularitas, bukan hasil riset akademis. Nah, di titik itu, Rismon langsung bereaksi emosional, memotong ucapan Andi. Menurut Rismon, tuduhan Andi soal ijazah palsu miliknya menyasar kehormatan pribadi dan kredibilitas akademiknya, bukan hanya isi argumen. Apalagi ucapan Andi yang menghina tokoh berintegritas seperti Bambang Tri sangat memalukan, kata Rismon. Rismon bahkan sampai berdiri dan turun panggung mendatangi Andi untuk menantang klarifikasi secara langsung. Program Rakyat Bersuara itu salah satu contoh talk show yang pakai format infotainment konfrontatif. Dalam format ini, diskusi seringkali bergeser dari substansi ke drama personal atau ad hominem, menciptakan persepsi bahwa debat publik itu isinya cuma saling maki. Juga memperburuk literasi media publik, terutama anak yang menonton. Padahal peraturan penayangan acara TV jelas tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Dalam pasal 36 ayat 4 dikatakan, isi siaran dilarang menampilkan kekerasan atau memperolok pihak lain. Komisi Penyiaran Indonesia melalui Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran atau P3SPS jelas melarang konten-konten kekerasan, yaitu kekerasan verbal dan non-verbal, mempermalukan narasumber, mendorong permusuhan atau kebencian. Artinya, kalau sebuah acara sengaja membiarkan cekcok, teriak-teriak, dan intimidasi, itu bisa dikategorikan melanggar P3SPS. Harusnya KPI bisa memberi sanksi administratif, mulai dari teguran tertulis, penghentian sementara, bahkan penghentian permanen program. Bandingin deh sama acara sejenis di negara tetangga kita, di Singapura. Di Mediacorp Singapura, talk show politik direkam, bukan siaran langsung. Host dilatih menjaga netralitas dan ketertiban selama program direkam. Panelis atau narasumber wajib tanda tangan Code of Conduct. Code of Conduct ini mengatur larangan ujaran kebencian, serangan personal, atau intimidasi fisik atau verbal. Kalau pelanggaran dilakukan, bisa memicu gugatan hukum. Program Rakyat Bersuara bisa dibilang penurunan standar kualitas siaran publik di Indonesia. Emang sih, rating program ini tuh tinggi. Mungkin karena ada sensasi adu jotos kali ya. Tapi rating dan engagement program itu mengalahkan tanggung jawab etik penyiaran. Lemahnya penegakan regulasi oleh KPI dan ketidakhadiran Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI memperparah kondisi. Dampak jangka panjangnya, normalisasi budaya debat penuh amarah yang akhirnya memperburuk kualitas diskursus publik Indonesia. Ini akibat lembaga penyiaran masih mengutamakan sensasi dibanding kualitas diskursus. Regulator seperti Komisi Penyiaran Indonesia atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia pasif menindak tayangan buruk. Jika dibiarkan, talk show kita akan terus jadi adu mulut gladiator, bukan forum publik yang sehat. KPI dan KPAI segera bertindak.